Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Bapak, Ibu semuanya semoga dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan sholat, silahkan di pause dulu videonya ini, kemudian nanti dilanjutkan setelah Bapak Ibu semua sudah mengerjakan sholat wajib. Tentu saja sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saya ada informasi ini sebuah aplikasi atau SIM klinik ya, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Fandi ya. Saya ada tim kecil yang kebetulan kami juga concern di bagian IT sebuah rumah sakit. Kebetulan kami ini membuat sebuah aplikasi kecil ya untuk klinik. Semoga harapan kami aplikasi ini sudah mampu untuk mendukung kebutuhan dari operasional dalam klinik Bapak Ibu semuanya. Tentunya dalam pelaporan keuangan ya dan pelayanan terhadap pasien. Baik Bapak Ibu, ini SIM klinik ya, ada beberapa menu di sini. Jadi SIM klinik ini kita buat dari pendaftaran pasien sampai dengan nanti laporan keuangan ya Bapak Ibu. Jadi pendapatan, laporan pendapatan, rugi laba, kemudian piutang ke BPJS, ke asuransi, begitu. Baik, kita akan mulai dulu dari master data. Di master data ini ada beberapa data yang nanti harus diinputkan begitu Bapak Ibu. Jadi salah satu misalnya kita akan bahas satu persatu yaitu hubungan pasien. Jadi data ini nanti akan dipakai untuk mendaftar pasien ya. Jadi ini hubungan ini pasien dengan penjamin ya Bapak Ibu. Jadi pasien dengan penjamin itu hubungannya apa begitu. Kemudian ini nanti tinggal ditambah kalau memang belum ada atau bisa diupdate ya. Ini tinggal seperti ini dikasih kode bebas kemudian dikasih keterangan. Kemudian kita lanjut ada cara master data, cara daftar. Nah, nanti di aplikasi klinik ini memungkinkan kita untuk daftar langsung, biasa, daftar pasien baru, pasien lama. Ya, ini seperti biasa ada jenis pendaftaran, daftar langsung, kemudian bisa menggunakan daftar WhatsApp, telepon atau SMS. Nanti sistemnya kita buat pendaftaran booking Bapak Ibu. Kemudian bisa kontrol balik dengan janji kasus kecelakaan. Nah, jadi ini sebagai nanti bahan laporan Bapak Ibu, seberapa banyak sih pasien itu yang datang langsung, kemudian berapa banyak sih yang lewat online dan sebagainya begitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada juga unit layanan, ini biasa nanti bisa ditambahkan saja. Jadi ini kodenya kita kasih kode bebas. Nah, contohnya coba kita di sini juga ada akun pendapatan ya. Ini akun pendapatan ini nantinya akan kita lakukan dengan pendapatan atau laporan keuangan. Jadi di unit tertentu nanti rekening coanya itu harus kita tentukan sesuai dengan poli. Misalnya kayak di sini ya, poli bedah berarti ini akun pendapatannya di sini ya. Poli bedah. Poli bedah. Mana ini ya? Ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini 4.10101 sama di sini. Jadi nanti kita sesuaikan radium. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk pos pendapatan atau pos ya pendapatan pasien begitu. Nanti tagihan pasien itu nanti akan dijadikan satu dalam rekening COA ini begitu. Nanti untuk lebih detail bisa kita jelaskan di bab selanjutnya. Kemudian ada lagi asuransi seperti biasa. Ini tinggal
diisi saja umum asuransi. Kalau ada yang lain bisa ditambahkan. Lalu ada data master penjamin asuransi, ya ini sama ya. Jadi ini sedikit agak masuk ke keuangan. Jadi misalnya akun asuransi ini umum, ini nanti akun tagihannya ada di sini. Kemudian kalau dia menggunakan BPJS, ada akun untuk klaimnya di sini ya. Jadi nanti penyesuaian di laporan keuangan, jadi masuk ke debit dan kreditnya. Jadi secara teknis atau lebih detailnya bisa kita jelaskan untuk yang masalah ini nanti di pas ke laporan keuangan. Kemudian ada PPK rujuk. Baik, ini ada PPK rujuk, maksudnya adalah data PPK ya Bapak Ibu. Kebetulan ini tidak kosong, sudah kami isi beberapa ya, banyak sih. Nanti kalau memang belum ada bisa ditambahkan seperti ini. Vaskes, kebetulan kita berada di Jogja ya Bapak Ibu, jadi rata-rata ini vaskesnya yang ada di sekitaran Jogja dan Jateng gitu. Kemudian ada profesi. Nah, ini profesi ini petugas apa saja yang ada di klinik nanti itu daftar, kemudian nanti hak aksesnya itu seperti apa ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada ini dipakai sebagai sampai nanti laporan keuangan kalau misalnya ada pengeluaran atau pemasukan kas begitu Bapak Ibu. Atau penggunaan aplikasi ini nanti kalau bisa dikembangkan sampai jauh bisa untuk itu juga. Kemudian spesialis, ya ini tentu saja sesuai dengan namanya untuk dokter ya Bapak Ibu, tinggal ditambahkan saja. Kemudian pegawai, ya ini tentu saja nama-nama pegawainya. Ini nanti ada nick-nya dan namanya, kemudian profesinya ini nanti yang sudah diinputkan masuk ke sini. Kemudian spesialisnya ini yang sudah tadi diinputkan di depan ya, fungsinya untuk ini juga. Ada nomor BPJS apa enggak, STR-nya, password untuk masuk ke SIM, kemudian ini ada hak aksesnya untuk masuk ke aplikasi klinik begitu. Nanti sudah semuanya tinggal simpan, dia akan datanya masuk ke sini. Kemudian ada lagi dokter, menu dokter. Ya sama, ini kalau menu dokter di sini fungsinya lebih unit apa, misalnya unit bedah dokternya siapa, jadi unit ini pilih dokternya siapa. Jadi nanti ketika waktu milih poli umum itu hanya muncul dokter di poli umum saja, biar tidak meminimalisasi kesalahan entry begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kliniknya nanti ada poli gigi ya hanya dokter gigi saja yang muncul di situ. Kemudian ada juga ICD. Ini master data saja untuk tindakan. Nanti kalau belum ada bisa ditambahkan dari sini, tentu saja dengan kode yang disamakan ya dengan standar ICD-nya. Kemudian tarif layanan ICD 9 dan ICD 10 hampir sama. Kemudian untuk layanan di sini contohnya ini ya, kodenya baru nanti. Kemudian untuk kelasnya kelas 3, nama layanannya apa, kemudian tarifnya berapa. Nah, sekali lagi untuk data master data tarif ini ada dua pengelompokan ya Bapak Ibu. Tarif ini ada tarif umum dan tarif BPJS. Nah, kalau tarif umum itu nanti perlakuannya adalah ketika pasien itu daftar itu dicatat sebagai tagihan pasien, kemudian dilawankan dengan cash yang dibawa. Jadi nanti ada pemasukan di daftar tagihan, kemudian kalau udah dibayar ya berarti sudah klop. Kemudian kalau tarifnya ini tarif asuransi atau BPJS, itu nanti tarif ini akan diperlakukan sebagai piutang. Jadi tagihan masuk ke pertama memang masuk ke tagihan pasien dulu, itu masuk di account debit ya. Tagihan masuk di akun debit,
akun debit apa kredit ya. Jadi nanti masuk ke tagihan pasien, kemudian nanti pembayarannya dari piutang BPJS, begitu. Piutang BPJS. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya perlakuannya. Jadi nanti untuk yang BPJS tinggal dicentang aja, nanti untuk itu program sudah menghitung sendiri. Ya seperti itu. Jadi intinya nanti dimasukkan aja seluruh tindakan atau seluruh master data tarif itu masuk di sini semua. Oke, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran pasien. Jadi pendaftaran pasien di sini ada pasien baru yang benar-benar belum pernah didaftarkan sama sekali ya. Jadi pasien baru ini pasien yang dia memang belum pernah periksa sama sekali dan belum pernah diinput di sini. Nah, ini cara inputnya enak sekali Bapak Ibu. Keuntungan menggunakan aplikasi berbasis desktop seperti ini yaitu adalah cara entry-nya mudah bila dibandingkan dengan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan website. Contohnya ini ya Bapak Ibu. Dan ini sangat cepat Bapak Ibu. Ini seperti ini, kemudian kita bisa kasih nama siapa ya? Seperti ini ya. Nih, nah, cepat sekali nih. Ini langsung menggunakan keyboard saja. Oke, ini mungkin hari ini saja ya Bapak Ibu ya. Ini enak sekali Bapak Ibu. Ya, ini tinggal diisi. Nomor BPJS juga diisi. Kemudian kalau ini mungkin BPJS ya, tinggal diketik aja. Atau asuransi lain, atau mungkin bisa diklik. Ini nomor HP, tulisan saya sembarang saja. Ini kemudian ini klik di sini kelurahannya, kita bisa pilih ini ya, ini kita pilih, atau misalnya kita coba Kota Semarang. Ini saya asal ya Bapak Ibu ya. Oke, ini langsung otomatis muncul. Oke, tinggal kita simpan. Dah selesai, ini data pasien sudah masuk, tinggal kita lanjutkan, bisa cetak kartu atau langsung daftar saja. Oke, untuk pendaftaran sebenarnya ini hanya pindah ke tab sampingnya. Ini tadi sudah ada pasien atas nama Sinta dengan nomor RM-nya atau rekam medisnya 01007. Lalu Bapak Ibu tinggal kita klik baru untuk pendaftaran pasien baru. Jadi ini nomor rek ini harus ada di sistem untuk membedakan pasien lama, pasien yang terdaftar atau bukan. Lalu kita bisa pilih polinya, misalnya poli umum saja ya, atau kegawatan ini aja lah. Ada nggak ya dokternya ya? Oh kebetulan ada Bapak Ibu, yang ada ini juga ini admin lah. Ini belum disetting ya Bapak Ibu, nggak apa-apa lah. Asuransi tadi ada BPJS ya, BPJS Mandiri. Datang langsung simpan. Dah begini sudah masuk di pendaftaran pasien. Ini sudah ada nomor antrian, nomor 3, nanti tinggal dipanggil.